Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Muhni Labib akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk menyelesaikan tugas sistem pembelajaran Al-Quran Hadis. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama temanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Satuan pendidikannya yaitu MTS kelas 7 semester 2 ya. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dermawan kikir. Peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang janji Allah terhadap orang yang dermawan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1-11. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial ya, dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang keempat yaitu ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Yaitu selanjutnya yaitu ada standar kompetensi. Standar kompetensi di sini yaitu memiliki sikap dermawan serta menjauhi sikap kikir. Lalu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini yaitu menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada masyarakat. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang terakhir yaitu menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah dengan fenomena sosial dan menyajikannya secara lisan atau tulisan. Selanjutnya yaitu ada tahap berpikir ya di sini. Tahap berpikir yang pertama yaitu C2. Yang kedua yaitu A3. Yang ketiga yaitu ada C2. Yang keempat yaitu ada C1 ya. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu ada membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Yang kedua, menerapkan sikap peduli kepada masyarakat. Yang ketiga, menyebutkan arti dari Quran surat Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat
Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tahap berpikirnya di sini yaitu yang pertama ada C2, yang kedua ada A3, yang ketiga yaitu ada A1, yang terakhir yaitu ada C2 ya. Di sini materi pokoknya kita ambil dari isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Selanjutnya yaitu ada metode ya. Yang pertama metode di sini kita pakai yaitu diskusi, lalu tanya jawab, menuliskan ayat dan ceramah. Selanjutnya yaitu alat pembelajaran atau media. Alat pembelajaran atau media di sini kita memakai yaitu ada papan tulis, spidol, buku pelajaran, Al-Quran, kitab hadis. Lalu pendekatannya yaitu kita bisa menggunakan tanya jawab atau kuis untuk lebih dekat kepada siswa-siswa ya, agar mereka nyaman terhadap kita dalam belajar ya. Lalu yang terakhir yaitu ada evaluasi. Di sini evaluasinya yaitu yang pertama ada tes tulis, yang kedua yaitu tes lisan ya. Tes lisan bisa kita pakai dengan menghafal dalil ya. Lalu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Yang pertama yaitu di sini ada alokasi waktunya 40 menit kali 2 tatap muka. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dermawan dan kikir. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang janji Allah terhadap orang yang dermawan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Lalu selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya yaitu kita ambil dari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Materi ini tentu sangat berkaitan dengan tema yang kita bahas untuk kali ini ya. Lalu selanjutnya yaitu ada model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran yaitu kita pakai cooperative learning. Yang kedua, metode pembelajarannya yaitu kita memakai diskusi tanya jawab, menuliskan ayat dan ceramah. Lalu selanjutnya yaitu ada sumber pembelajaran dan bahan ajar. Yang pertama, sumber pembelajarannya kita ambil dari buku madrasah sanawiyah ya, atau modul-modul. Lalu selanjutnya ada Al-Quran dan kitab hadis. Yang kedua, media pembelajarannya yaitu papan tulis dan spidol ya. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran atau langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan yaitu pendahuluan ya. Pertama, pendahuluannya kita mulai dengan kelas dibuka dengan salam berdoa, mengecek kehadiran dan menanyakan kabar siswa dan siswi. Lalu berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa. Lalu guru melakukan evaluasi terkait hasil pembelajaran yang telah lalu agar siswa dapat kembali materi yang telah dibahas di pekan lalu.
Lalu guru memaparkan tentang pembelajaran apa yang akan dipelajari, meliputi materi ajar, tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Lalu siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin dan keaktifan dalam belajar. Di sini waktunya yaitu 10 menit ya. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini sudah masuk memulai pembelajaran ya. Yang pertama yaitu ada mengamati. Siswa mengamati materi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya siswa menyimak penjelasan guru materi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Yang terakhir yaitu siswa bertanya mengenai penjelasan guru tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang dermawan. Selanjutnya yaitu mengeksperimen. Di sini mengeksperimennya yaitu siswa membaca dan mencari informasi yang ada di modul ya, atau materi pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir yaitu ada komunikasi. Di sini komunikasi yang pertama, siswa memaparkan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lail. Selanjutnya yaitu siswa menanyakan terhadap materi yang belum dipahaminya. Jadi bisa jika ada yang belum dimengerti, jadi bisa ditanya kepada gurunya agar bisa dijelaskan ulang ya. Di sini waktunya yaitu untuk kegiatan intinya 20 menit. Lalu selanjutnya penutup. Penutup yang pertama yaitu guru memberi penguatan sekaligus mengajak para siswa untuk merangkum dan menyimpulkan materi pembelajaran secara bersama-sama agar siswa lebih paham ya, agar kuat dalam pemahamannya tentang materi yang sudah dibahas itu. Lalu ada guru mengingatkan dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Di sini dimaksudkan agar siswa bisa menyiapkan untuk materi pembelajaran yang akan datang. Lalu yang terakhir yaitu kelas ditutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Biasanya di sini dipimpin oleh ketua kelas ya biasanya. Di sini waktunya yaitu penutup 10 menit. Lalu ada penilaian ya. Penilaian yang pertama yaitu ada sikap spiritual. Ada teknik penilaian atau penilaian diri. Lalu bentuk instrumen yaitu skala sikap. Lalu ada kisi-kisinya nih. Kisi-kisi yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran. Lalu selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang terakhir kisi-kisinya yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Lalu selanjutnya yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan yang pertama yaitu ada teknik ya. Teknik di sini bisa kita melakukan tes lisan dan praktik. Lalu bentuk instrumennya melafalkan dalil. Instrumen soal sebagaimana dengan Al-Quran mencintai hadis dapat dibuktikan nih. Contoh soal ya. Bagaimana dengan Al-Quran mencintai hadis dapat dibuktikan dengan yang pertama yaitu yang A, menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. Yang B, menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam hadis yang sesuai dengan keinginan kita. Yang C, memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Yang D, cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Lalu di sini ada nilai skor perolehan. Skor maksimal yaitu dikali 2 ya di sini.
untuk penilaiannya. Di sini lalu ada apabila nilai yang diperoleh. Ini macam-macam yang diperoleh ya. 3,66 atau 4,00 yaitu sangat baik. Lalu 2,66 atau 3 sampai 3,65 baik. Lalu 1,33 sampai 2,65 yaitu cukup. Lalu yang terakhir yaitu 1,33 sampai 1,32 yaitu kurang ya di sini. Lalu aspek pengetahuannya. Soal yang pertama yaitu soal evaluasi materi pembelajaran. Yang kedua, rubrik penilaian esai. Lalu ada nilai jumlah skor yang diperoleh atau uraian dikali 10 jumlah skor maksimal. Lalu yang terakhir ditutup dengan soal evaluasi ya. Di sini ada soal evaluasi. Yang pertama yaitu ada contohnya yaitu Pak Iman membiasakan dirinya bersedekah subuh. Setiap usai berjamaah subuh beliau selalu memasukkan uang sedekahnya ke dalam kotak amal di masjid yang ia gunakan sholat berjamaah. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dilakukan Pak Iman tersebut apabila dihubungkan dengan hadis riwayat Muslim tersebut? Jelaskan. Ini salah satu contoh dari soal evaluasi ya, agar para guru bisa mengetahui kelemahan para siswa-siswanya dan mengevaluasikannya di semester-semester yang akan datang. Mungkin penjelasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.